Episode perdana ini diawali dengan seorang pria bernama So Woo-jin yang sedang sibuk bekerja di konstruksi jalanan. Ia nampak melihat jam dan pergi secara terburu-buru. Di sisi lain, ada seorang dokter muda bernama Cha Eun-jae yang nampak sedang melihat operasi secara live di sebuah layar. Singkat cerita, operasi sudah dimulai. Kim Sa-bu ikut serta menjadi penonton. Ia duduk di belakang dokter Cha. Operasi yang sedang berlangsung, terjadi hal yang mengkhawatirkan di mana tekanan darah pasien mendadak turun. Kim Sa-bu akhirnya meminjam pena dan catatan dokter Cha. Setelah itu dokter Cha diminta berlari membawakan catatan itu ke ruang operasi. Sementara itu Woo-jin justru terkena pukul orang yang mengamuk di stasiun, yang sebelumnya telah ia diagnosa penyakitnya. Kertas titipan Kim Sa-bu sampai di meja operasi. Dokter yang melakukan tindakan mengikuti tulisan Kim Sa-bu tersebut. Tak lama dari itu, keadaan pasien membaik. Dokter pimpinan operasi tersebut akhirnya mengetahui jika kertas tersebut dari Kim Sa-bu melalui dokter Cha. BTW, dokter pimpinan tersebut bernama Dr. Park Min-guk. Ia sangat kesal mendengar nama Kim Sa-bu. Ia membanting pintu dan meremas memo. Woo-jin membawa orang yang tadi memukulnya ke rumah sakit. Kim Sa-bu juga berada di sana dan melihat Woo-jin mendiagnosa orang tersebut. Bahkan dokter muda itu menunjukkan kartu namanya sebagai dokter bedah umum. Woo-jin tanpa sengaja bertemu dengan dokter Cha kembali setelah sekian lama. Kilas balik, mereka adalah teman satu angkatan dan pernah dekat. Dokter Cha kemudian mencari tahu mengenai Woo-jin. Senior mereka kemudian memberitahu jika Woo-jin menjadi orang yang terbuang setelah membocorkan rahasia. Woo-jin melihat jadwal operasinya yang semuanya hanyalah operasi wasir. Ia pun tak masalah dengan itu. Tapi semua orang menganggap masalah mengenai pekerjaan sampingan dari Woo-jin sebagai gigolo. Di rumah sakit, dokter di UGD sangat kebingungan ketika Dr. Lee tidak bisa dihubungi. Terpaksa Kim Sa-bu yang turun tangan setelah menunjukkan kartu ID card. Hal itu ternyata membuat tidak senang atasan. Menganggap jika Kim Sa-bu hanya bisa pamer kejeniusannya. Kim Sa-bu hanya berkata jika ia hanya membantu mengatasi masalah. Sebab di sini hanya ada dokter magang semester 4. Dokter Cha mengejar Kim Sa-bu dan memperkenalkan dirinya. Ia hanya ingin menanyakan mengenai kasus waktu operasi live. Namun setelah beberapa kali bertanya, Kim Sa-bu justru kesal. Menganggap dokter Cha belum berpengalaman. Dokter Park mengingat masa lalu saat kecelakaan bus. Ketika itu Kim Sa-bu sibuk menyelamatkan orang, padahal ada bagian mobil yang akan terjatuh ke arahnya. Sedangkan Dr. Park sendiri sibuk menyelamatkan diri. Tanpa sengaja, manajer Jang bertemu dengan Tuan Do Yun-wan, musuh bebuyutan Kim Sa-bu di season 1. Yang ternyata di pertemuan, Tuan Do diperkenalkan sebagai ketua yayasan yang baru. Saat ini, rumah sakit Doldam sedang mengalami masalah. Bahwa tidak ada dokter muda yang mau bekerja di sana. Kim Sa-bu menemui temannya untuk meminta dokter muda. Hanya saja jawaban temannya mengecewakan. Bahwa Kim Sa-bu begitu temperamental. Terlebih rumah sakit Doldam tidak memiliki masa depan. Manajer Jang menghubungi Kim Sa-bu memberitahukan jika Tuan Do kembali dan menjadi ketua yayasan. Ia mengingatkan jika rumah sakit Doldam bisa dalam masalah. Jika dokter muda tidak ada yang mau bekerja di sana. Kim Sa-bu tiba-tiba mendengar sendiri ketika Woo-jin dipecat secara sepihak oleh rumah sakit. Dengan alasan kerjaan sampingannya telah merusak martabat kedokteran. Tapi sebelum ia pergi, ia harus menyelesaikan operasi terakhirnya. Sementara itu, di sisi lain, Dr. Cha akan melakukan operasi untuk pertama kali. Akan tetapi, sebelum itu ia mengkonsumsi obat penenang. Diam-diam, Kim Sa-bu menyaksikan operasi yang melibatkan mereka berdua. Ketika operasi sedang berlangsung, Dr. Cha merasakan mual. Beruntung ia ditugaskan keluar sebentar. Kesempatan itu ia gunakan untuk meminum kembali obat penenang. Namun pada kesempatan kedua itulah, Dr. Cha kembali merasakan mual dan pusing hingga akhirnya pingsan. Kilas balik, apa yang terjadi saat ini sudah terjadi ketika Dr. Cha menginjak bangku kuliah. Ketika praktek operasi, ia muntah ke baju Woo-jin. Nah, pada situasi seperti ini terjadi momen romantis. Woo-jin menggendong Cha Eun-jae untuk dibawa ke rumah sakit. Hanya saja gadis itu tiba-tiba menangis di pundaknya. Bu Yong-ju mendekati Woo-jin untuk menawarinya bekerja di rumah sakit Doldam.
Hanya saja pemuda itu belum memberikan jawaban. Meskipun satu persatu kasusnya di rumah sakit Gode dikuliti oleh Kim Sabu. Dari kejauhan, Dr. Yun melihat momen ini. Setelah siuman, Dr. Cha ditanya profesor kenapa mengkonsumsi obat penenang. Profesor kemudian memberi dua pilihan. Apakah Dr. Cha diskors atau ia bekerja ke rumah sakit Doldam? Hingga akhirnya Dr. Cha memilih pilihan yang kedua, meskipun sebenarnya ia malu jika harus bertemu dengan Kim Sabu. Saat ini rumah sakit Doldam sedang diperbaiki, karena mereka menambah ruang operasi baru yang lebih canggih. Namun hal itu menimbulkan kebisingan. Dr. Cha tampak bingung, rumah sakit ini sangat sepi. Namun tak lama berselang, pasien kecelakaan datang. Seketika itu juga Dr. Kim dan yang lainnya langsung menanganinya. Dr. Yun menyapa Dr. Cha. Ternyata dia juga akan melamar ke rumah sakit Doldam. Sementara itu, Woo Jin harus ketangkap oleh para penagih hutang. Tubuhnya pun dipukuli bertubi-tubi oleh mereka. Meskipun begitu, akhirnya ia bisa melarikan diri. Nah, dalam pelariannya itu, ia kemudian menuju rumah sakit Doldam. Dr. Kim tampak kelelahan setelah melakukan operasi beberapa kali dalam satu hari. Selesai operasi, Dr. Kim melihat ruangan operasi yang baru saja direnovasi. Ia pun senang memiliki alat-alat canggih yang menunjang kerjanya. Dr. Cha dan Dr. Yun masih menunggu untuk diwawancara. Begitu Dr. Kim keluar dari ruangannya, mereka langsung memperkenalkan diri. Tiba-tiba Woo Jin muncul dengan muka babak belur. Ia mengatakan jika menerima tawaran dari Dr. Kim. Hanya saja masalahnya ia membutuhkan uang. Nah, apakah Woo Jin akan diterima? Saksikan kelanjutan serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.